menyakiti ibu dan ayah. Su Xiwei saat kecil. Aku harus segera memberitahu ibu. Kamu mau kemana? Su Langxin bibi Su Xiwei. Bibi lepaskan aku. Nama saya Xiao Xiaoyu. 15 tahun kemudian. Saat itu, hari hujan, dijemput oleh ibu dan ayah. Xiao Xiaoyu. Ibu bilang aku adalah hadiah dari Tuhan, hadiah terbaik yang dia berikan kepada mereka. Xiaoyu, apa kamu sudah siap? Datang dan sarapanlah. Selamat pagi. Ini semua bubur kurma merah kesukaanmu. Selamat pagi, ayah. Bagus, mari kita makan. Hari ini adalah hari pertamamu. Magang di Su Group, kamu harus melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Grup Su. Grup Su, perusahaan desain terbaik di Yancheng. Berusahalah sekuat tenaga. Liu Xinru pewaris perusahaan Liu. Apa kamu buta? Ini adalah saudara Xiaojie. Memberiku untuk ulang tahunku. Tuan muda kedua dari keluarga Su, Su Xiaojie. Maafkan aku. Bisu. Departemen Desain. Magang. Xiaoji, Xiaoyu, ayahmu mengalami kecelakaan mobil. apakah kakakmu mengalami kecelakaan mobil? Tuan muda sulung dari keluarga Su, Su Xiaoxi. Ruang operasi. Dokter, sekarang, bagaimana keadaan kakakku? Jangan khawatir tuan muda kedua. Rumah sakit kami mengatur dokter paling berwenang di negeri ini untuk mengoperasi tuan muda sulung. Tidak akan ada masalah. Anda sudah bekerja keras. Bagaimana keadaan suamiku? Ayahmu, Apa yang sedang kamu lakukan? Xiaoyu, apa kamu baik-baik saja? Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Su, nyawa seluruh keluargamu yang tidak berharga tidak akan bisa mengganti. Kamu, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Anakku Lin Yun, tidak boleh mengalami kemalangan apapun. rumah sakit, kami melakukan segala yang kami bisa untuk mengoperasi anak Anda. Dokter kumohon, selamatkan suamiku. Kamu apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda Su adalah putra Nyonya Lin, statusnya mulia. Sekarang semua sumber daya medis harus memprioritaskan Tuan Muda Sulung Su. Adapun suamimu dan ayahmu, tunggu saja. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hidup kalian adalah hidup. Tapi hidup suamiku, bukankah hidup? Operasinya berhasil. Dia bisa dipindahkan ke ruang observasi. Itu bagus. Apa yang harus kita lakukan, Xiaoyu? Baguslah Shazi baik-baik saja. Jika tidak, sebagai seorang ibu, siapapun yang menyakiti anakku, aku tidak akan pernah kubiarkan lolos. Ini semua salah ibu. Ibu telah membuatmu menderita. Tidak apa-apa, ibu yang terbaik. Jika bukan karena ibu, Xiaoyu pasti sudah tidak ada. Dokter, selamatkan suamiku. Tolong selamatkan ayahku. Dia tidak lagi dalam bahaya maut. Dia butuh banyak istirahat dan makanan bergizi. Syukurlah dia baik-baik saja. Menurut rekaman dashcam, kendaraan lain menyebabkan suamimu mengambil tindakan mengelak yang menyebabkan kecelakaan itu. Anda perlu menyimpan semua tanda terima Anda. Baiklah, terima kasih. Sakit. Kamu masih merasakan sakit. Kalau begitu mati saja karena rasa sakit. Kamu tahu, kamu adalah pilar keluarga kami, Xiaoyu dan aku. Kami berdua bergantung padamu. Kecelakaan bisa terjadi. Ayah, aku mendapat magang di grup Su. Xiaoyu akan bekerja keras. Dan kemudian, ayah tidak perlu bekerja terlalu keras. Xiaoyu kami paling pengertian. Kecelakaan kakakku disebabkan olehmu. Jadi, sekarang Anda ingin putri Anda untuk bergabung dengan grup Su kami. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu. Ya, Xiaoyu sangat mampu. Dia lulus dari Institut Desain Qingbei dan menerima beasiswa setiap tahun. Jadi, penunjukan personal grup Su kami memerlukan persetujuan Anda. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Hanya karena nama belakangku Su, keluarga Su. Su, aku tidak masuk akal. Jika Anda bersedia memohon padaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkannya tinggal di grup Su. Ayah ibu, jangan mohon pada mereka. Apa?
Kami memberimu kesempatan, dan kamu tidak menginginkannya, ya? Ya, kami menginginkannya. Kami menginginkannya. Maafkan kami. Maafkan kami. 1. Aku minta maaf, dan semuanya berakhir. Kamu sama sekali tidak menghargai ini. Kamu tahu, ini adalah magang di grup Su. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin dia untuk datang dan memohon padaku. Tidak. Tidak. Jangan pergi, Xiaoyu. Xiaoyu, jangan. Maafkan aku. Tolong beri. Apa ini? Bahkan tidak bisa mengatakan maaf. Kucing mencuri lidahmu. Maafkan aku. Aku mohon padamu demi Xiaoyu. Ini salahku sebagai seorang ayah. Xiaoyu pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa berbicara. Itu tanggung jawab orang tuamu. Bahkan tidak bisa mengurus putrimu sendiri. Ini semua salah kami, kumohon. Ini semua salah kami. Jangan ambil kesempatan Xiaoyu untuk masuk ke Su Group. Ini semua milik Xiaoyu. Kerja keras siang dan malam. Bahwa dia mendapatkan ini, jika dia tidak bisa berbicara, lalu dia harus berlutut dan meminta maaf. Xiaoyu jangan. Tuan Muda Su. Kami akan berlutut untuknya. Xiaoyu. Ibu jangan. Mereka terlalu menindas kita. Kesempatan ini, aku tidak menginginkannya lagi. Xiaoyu. Tidak apa-apa. Tuan Su. Kami akan berlutut untuknya. Moho. Kumohon, Tuan Su. Tuan Su. Tuan Su. Kami mohon padamu. Baiklah. Datanglah ke Bangsal 001 nanti. Ibuku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Kupikir, kamu sangat berbakti. Ini masih untuk masa depanmu sendiri. Membuat orang tuamu berlutut dan dipermalukan. Kami semua berlutut. Mengapa kamu masih memukul Xiaoyu? Bukankah itu karena kamu tidak kompeten? Xiaoyu, ini semua salah ibu. Ibu tidak berguna. Xiaoyu telah dianiaya. Xiaoyu, tidak apa-apa jika ibu dan ayah yang bersalah. Jika mereka mengganggumu lagi besok, aku akan melawan mereka sampai mati. Xiaoyu. Apa yang salah dengan dia? Lihat, apa yang salah dengan dia? Lukanya sangat parah. Tanda tangani ini. Masalah ini berakhir di sini. Perjanjian mediasi. Kami adalah para korban. Jangan membuat keributan di sini. Tuan Lin kami berkata, dia tidak akan meminta pertanggungjawabanmu dan akan menanggung semua biaya pengobatan. Bagaimana? Apakah kamu masih belum puas? Rumah sakit berkata, ayahku adalah korban. Itu salahnya. Bahwa ayahku terluka. Dia harus meminta maaf kepada ayahku, bukan dengan merendahkan memaafkan kami. Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi, aku butuh jaminan. Kau bukan apa-apa. Kau bernegosiasi dengan ibuku. Biarkan dia berbicara. Kuharap Tuan Lin di masa depan tidak akan mempersulit putriku. Nyonya Su, putrinya, adalah seorang peserta magang di grup Su. Xiaozi, apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Kakak laki-laki, kau tidak bisa melakukan ini lagi. Apa kau tidak tahu? Setelah apa yang terjadi pada Wei Wei, ibu sangat khawatir. Tuan muda kami sudah bangun, silakan pergi. Lalu Tuan Lin bagaimana dengan ini? Keluar, Apa yang sedang kamu lakukan? cepat keluar. Anjing penjilat kekuatan tuanmu. Pergi. Anda pasti salah. Bagaimana mungkin Nona Bisu? Aku benar-benar gila. Sampai punya pikiran seperti itu. Ibu, supir truk itu, bagaimana keadaannya? Masalah ini, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Tugasmu yang paling penting saat ini adalah memulihkan diri. Mengerti? Xiaoji, besok adalah hari ulang tahunmu, tapi kakak tidak bisa datang. Itu tidak akan berhasil. Kau selalu ada untuk ulang tahunku setiap tahun. Kalau begitu, mari kita rayakan saja di rumah. Sempurna. Undang semua kolega dari Departemen Desain. Aku dan Zino juga bertanggung jawab atas Departemen Desain. Lihat betapa pengertiannya Xiaoji kita ini. Dia bahkan bisa berbagi beban saudaranya. Asalkan kamu tidak membuat masalah itu, sudah cukup. Ibu lihat dia. Dia membicarakanku lagi. Baiklah, Xiaozi, kau juga. Terhadap saudaramu sendiri, kau tidak harus begitu kasar.
Aku ingin tahu bagaimana kabar Wei The Wei. film was translated and narrated by Besok. M Media. Juga hari ulang tahunnya. Xiao Xiaoyu, ganti baju. Hari ini adalah ulang tahunku. Tapi aku menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah ini bagus. Xiaoyu, Xiaoyu, ayah Xiaoyu jangan khawatir. Kami hanya bercanda. Penyalah brengsek. Xiaoyu, Xiaoyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan apa? Menurutmu apa yang sedang kita lakukan? Tuan Su, jika Anda punya masalah hadapi aku, jangan sakiti Xiaoyu. Bagaimana? Anggur merah impor. Anakan. Kamu seorang pekerja magang kecil, mungkin tidak akan bisa minum seteguk pun seumur hidupmu. Tapi, hari ini adalah ulang tahun Tuan Su. Anggur, sepuasnya. Sini. Aku tuan mudamu. Akan memberimu botol yang lain. Tuan Su mohon, biarkan Xiaoyu kami pergi. Momen yang sangat bahagia. Bagaimana mungkin kita tidak berfotokan? Tuan Su, aku berlutut untukmu. Mohon ampuni Xiaoyu. Biarkan kami pergi. Tuan Su, mohon. Ini hadiah ulang tahun kami untuk Anda. Mohon kasihanilah demi masa lalu. Biarkan Xiaoyu kami pergi. Mohon. Sampah seperti ini, bahkan anjingku pun tidak akan melihatnya. Bawakan itu padaku sebagai hadiah ulang tahun. Keluar. Tunggu. Tadi saat berfoto, mereka tidak ada di sana kan? Sini, kalian berdua bersama. Kita akan bilang terong. Kalian bilang. Gugugut. Xiaoyu, Keluarlah. Xiaoyu. Binatang. Kalian binatang. Kalian, apa hakmu melakukan ini pada Xiaoyu kami? Apa hakmu? Apa yang memberimu hak? Hanya karena Tuan Muda Su. Dia seseorang yang takkan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Apakah uang memberi Anda hak untuk menginjak-injak harga diri orang lain? Apa salah Xiaoyu kami? Satu-satunya kesalahannya adalah menyinggung Tuan Muda Su. Xiaoyu. Tuan Muda Su, pada momen yang sangat menggembirakan ini, buatlah permohonan ulang tahun. Aku berharap agar adikku segera pulang. Hari ini juga ulang tahun adikku. Adik, selamat ulang tahun. Kakak laki-laki. Xiaoyu, apakah kamu baik-baik saja? Ini salah ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Maafkan ibu karena Xiaoyu harus menderita ini. Ibu dan ayah. Xiaoyu ingin pulang. Aku ingin pulang. Baiklah, Xiaoyu ayo pulang. Kakak laki-laki, bagaimana kabarmu? Apa kau merasa tidak enak badan? Dimanapun, kau baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana bisa kau begitu impulsif sampai melompat ke air? Xiaoji, bagaimana bisa kamu melakukan sesuatu yang begitu menyakitkan? Biasanya ibu memanjakanmu, dan aku mengalah padamu. Tetapi kamu tidak bisa melanggar hukum seperti ini. Tidak, bukan seperti itu. Itu karena mereka bertiga. Jika bukan karena mereka, kau tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Minta maaf. Apel, minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Segera. Tuan Su, itu tidak perlu. Mulai sekarang, kami tidak akan muncul di hadapan Tuan Su, menjadi pemandangan buruk bagi Tuan Su, membuat Tuan Su tidak senang. Ayo pergi. Tunggu. Aku belum mendidik adikku dengan baik. Aku minta maaf kepada semuanya. Tuan Su, keluarga Su The Anda film was tinggi dan perkasa. translated Kami and tidak mampu narrated menyinggung Anda. by M. Xiaoyu Media. kami tidak akan pergi ke grup Su Anda lagi. Dia tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Aku mohon padamu untuk membiarkan kami pergi. Tua, saya jamin, mulai sekarang di grup Su, tidak seorang pun akan menindas Xiaoyu lagi. Grup Su kami bukan tempat yang menindas dengan kekuatan. Aku, Su Xiaoxi, tidak akan mengizinkannya. Kemari dan minta maaf. Mengapa anakku harus meminta maaf kepada orang seperti ini? Ibu, Apa yang kau lakukan di sini? Ibu, mereka adalah teman-teman yang Xiaoji undang. Karena kau di sini untuk ulang tahun Xiaoji, bersikaplah baik. Jangan membuatnya kesal. Ibu,
Apakah ibu tahu seberapa jauh Xiaoji bertindak kali ini? Dia mengambil. Cukup. Ambil ini. Aku sedang tidak enak badan. Jangan merusak pesta ulang tahun orang lain. Aku dipaksa. Apapun yang terjadi, meminta maaf kepada seseorang di hari ulang tahun mereka, membawa nasib buruk sepanjang tahun. Dia belum dewasa, tetapi apakah kau sebagai orang tua juga belum dewasa? Beraninya kau berbicara tentang orang tuaku seperti itu? Baiklah, pesta ulang tahun yang tadinya sempurna, hancur total. Kau juga membawa siapa saja ke rumah. Orang seperti ini, aku sudah sering melihatnya. Mereka hanya menyedihkan. Terutama kau, jangan berpikir, meneteskan air mata, dan terlihat teraniaya. Berarti kau lebih baik dari yang lain. Kau salah. Balasan setimpal menantimu. Aku akan mencari ke seluruh Yonjang untuk menemukan putriku. Ya, Balasan. Nyonya Su, orang dewasa harus menangani masalah orang dewasa. Jangan merendahkan diri ke tingkat anak kecil. Kau berurusan denganku. Ya, aku akan memberimu penjelasan. Apa yang akan kau lakukan? Aku gagal mendidik putriku dengan benar. Aku salah. Anda begitu tinggi dan perkasa. Mohon maafkan kami. Xiaoyu kami seharusnya tidak datang. Seharusnya tidak datang. Paman mohon tenang. Suami. Seperti ayah seperti anak perempuan. Cara mereka bermain sebagai korban. Persis sama. Jangan tuduh kami menindas dengan pengaruh kami. Aku tidak percaya putraku akan menyebabkan masalah bagi putrimu tanpa alasan. Hanya saja, kita bukan dari dunia yang sama. Masalah apa? Bukankah itu hanya beberapa orang yang mencoba menaiki tangga sosial? Kau terlalu menindas kami, membuat kami menelan harga diri kami. Menelannya. Bibi, tolong jaga ucapanmu. Tanyakan pada siapapun di sini. Apakah Tuan Muda Su pernah menindas siapapun? Bahkan kami tidak melihatnya. Untuk menemukan masalahnya, kau harus melihat akar penyebabnya. Beberapa orang memang jahat dari dasarnya. Semuanya tenanglah. Aku akan mengantarmu untuk berganti pakaian bersih. Putraku baik hati, kau seharusnya bersyukur. Bibi Lin, ambil, bakar pakaian mereka setelah berganti. Disinfeksi semua yang telah mereka sentuh. Ibu, apakah ibu harus selalu menyakiti perasaan orang lain? Xiaozi, hari ini adalah ulang tahun saudaramu. Kau, Tuan Su, aku mohon padamu. Biarkan kami pergi. Aku janji, aku tidak akan datang lagi. Mohon biarkan kami pergi. aku akan keluar dari grup Su. Tidak perlu. Mulai sekarang, tidak seorang pun akan menindasmu di perusahaan. Aku janji. Mengapa aku merasa begitu dekat dengannya? Dia dan bajingan itu adalah saudara. Seandainya aku juga punya saudara seperti itu pasti sangat bagus. Ibu, mengapa ibu ada di departemen desain hari ini? Setiap tahun pada hari ulang tahunmu, ibu memasang foto ulang tahunmu ke dalam album. Mana foto tahun ini? Ini. Ibu, ini sangat bagus. Menjadi putramu. Wei Wei, Ibu, apa yang kau katakan? tapi Wei The Weiku, film was translated Dia and bisa narrated bicara. by M. Tuan Media. Su, tanda lahir merah berbentuk kupu-kupu di Xiao Xiaoyu ini. Dan Nona Wei Wei. Cepat, hentikan dia. Putriku, Wei Wei. Wei Wei, Wei Weiku, Wei Wei. panggil ambulans. Panggil ambulans. Tuan Su, hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar Nona Wei Wei. Hasil tes DNA. Dia Wei The Wei. film was Xiaoji, translated dia Wei and Wei. narrated Kakak. by M. Wei Wei. Media. Bangun. Ibu sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Buka matamu dan lihat ibu, Tuan Muda Su. Dokter berkata, Nona Wei Wei sangat lemah sekarang. Dia membutuhkan transfusi darah. Aku akan pergi. Tapi, Anda sudah mendonor sekali. Mengambil lebih banyak darah. Aku khawatir tubuhmu tidak akan sanggup. Selama kakakku bisa bangun. Bahkan jika seluruh darahku terkuras habis. Aku bersedia. Wei Wei, sudah ku bilang, omong kosong apa? Orang seperti ini, aku sudah melihat banyak dari mereka. Mereka hanya berpura-pura menyedihkan. Terutama kamu, meminta maaf kepada seseorang di hari ulang tahun mereka. Kamu akan mendapat nasib buruk sepanjang tahun. Dia tidak tahu apa-apa. Apakah kalian sebagai orang tua juga tidak tahu apa-apa? Tidakkah orang tuamu mengajarimu untuk memiliki harga diri? Pergi dari sini. Ibu tidak bermaksud begitu. Wei Wei, maafkan aku.
Xiaoyu. 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 Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengalami kecelakaan mobil. Maafkan aku, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengusirnya. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku. Xiaoyu kami, apa yang dia utangkan padamu? Kamu, tidak bisakah kau membiarkannya sendiri? Nyonya Su, anakmu adalah anak. Anak kami. Bukankah dia juga seorang anak? Mengapa kamu berulang kali harus menargetkan Xiaoyu kami? Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Siapa yang butuh permintaan maafmu? Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyu, aku akan melawanmu sampai mati. Tenang. Ini rumah sakit. Keributan apa ini? Dokter, Xiaoyu kami. Tubuh Xiaoyu kami. Apakah akan ada efek samping? Operasinya berhasil. Jangan khawatir. Dan terstimulasi oleh kecelakaan mobil. Suara pasien sangat mungkin untuk pulih. Pasien telah mengubah kemalangan menjadi berkah. Terima kasih dokter, terima kasih. Terima kasih. Xiaoyu. Apa kau dengar itu? Kau bisa bicara sekarang. Xiaoyu, The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyu. apa yang kalian semua masih berdiri di sini? Keluar. Keluar. Ibu, apa yang terjadi? Kami menemukan Wei Wei. Kakak, Xiaozi. Ini semua salahku. Aku mengusir Wei Wei dan menyebabkan kecelakaan mobilnya. Aku juga mengatakan banyak hal menyakitkan padanya. Xiaozi, Wei Wei pasti tidak akan memaafkan kita. kakak, ini juga salahku. Tidak hanya aku mempermalukannya di pesta ulang tahun, memaksanya minum, tapi aku juga melemparkannya ke kolam. Dan akhirnya, aku juga mempermalukannya, menuduh dia mendapat proyek dengan menjual tubuhnya. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya mendengarkanmu, jangan bersikap semaunya seperti itu. Sekarang mungkin, kakakku tidak akan pernah memaafkanku. Xiao Xiaoyu, dia Wei Wei. Xiaoyu, 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 kau sudah bangun. kau sudah bangun. Xiaoyu, Bagaimana perasaanmu? Xiaoyu, ayah. Ibu. Aku bisa bicara sekarang. aku bisa bicara. Xiaoyu, kau telah mengubah kemalangan menjadi berkah. Suaramu telah pulih, kau bisa bicara sekarang. Ayah, Ya, ibu, ya, ayah. Xiaoyu, Xiaoyu baik-baik saja. Baik-baik saja. syukurlah kau baik-baik saja. Bisakah kau memanggilku ibu? Wei Wei, kamu adalah adikku yang telah lama hilang. Apa? Wei Wei apa? Aku bukan adikmu. Aku tidak ingin melihatmu. Tolong pergi. Wei Wei. Pasin baru saja bangun. Semuanya silakan keluar. Jangan ganggu istirahat Pasin. Wei Wei bisa bicara sekarang. Tetapi hal pertama yang dia katakan padaku, bukanlah ibu. Tetapi dia tidak ingin melihatku. Ibu jangan sedih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama dia baik-baik saja. Ibu, kau sudah bangun sepanjang malam. Kembalilah dan istirahat. Wei Wei, Nyonya Lin. Aku punya permintaan. Bisakah kau mengabulkannya? Tidak peduli berapa banyak, ibu akan menyetujui semua permintaan Wei Wei. Hanya satu. Mulai hari ini, aku ingin kau. Dan segala sesuatu tentangmu, hilang sepenuhnya. Tinggalkan duniaku. Kakak, dulu itu kesalahan kakak dan ibu. Tapi itu bukan niat dari kedua kakak dan ibu. Bisakah kau memberi ibu kesempatan untuk menebus kesalahan padamu? Menebusnya. Aku menebusnya karena aku dipanggil Suzit Hiwee. Tetapi jika aku masih Xiao Xiaoyu, kalian, apakah kalian ingin menebusnya padaku? Xiaoji, Ini semua salahku, kakak. Selama kau tidak meninggalkan kami, aku tidak keberatan dengan apapun yang kau minta. aku hanya ingin kalian semua untuk meninggalkan duniaku sepenuhnya. Bukankah itu diperbolehkan? Kakak, Ibu, ayah, ayo pulang. Baiklah, kakak. Kau tidak boleh pergi. Ibu sudah mencarimu. bagaimana? Apakah aku tak punya hak untuk The memutuskan film tinggal was atau pergi? translated Bukankah and begitu? narrated by M Tidak, Media. tidak. Dan aku akan mengundurkan diri dari grup Su. Hidupku
tidak membutuhkanmu. Wei Wei, proyek yang baru saja kau ambil, kau juga menandatangani perjanjian non-kompetisi. Jika kau mengundurkan diri di tengah jalan, itu akan memengaruhi pekerjaanmu di masa depan. Bahkan mungkin memengaruhi pekerjaanmu di bidang desain. Lalu mengapa aku tidak bisa melakukan pekerjaan desain? Bukankah klausul ini tidak masuk akal? Paman, ini adalah standar industri. Karena kau menandatangani kontrak, kau harus menunggu sampai kontraknya dan proyeknya selesai. Jika tidak, itu adalah pelanggaran kontrak. Kalau begitu Wei Wei, kalau begitu kita akan selesaikan proyek ini sebelum resign. Wei Wei, kau sangat mencintai pekerjaan desain. Ini, kau tidak bisa meninggalkan industri ini. Wei Wei, aku berjanji padamu, selama proyek ini selesai, apakah kau ingin pergi atau tinggal, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Benar-benar benar, Wei Wei. Setelah proyek ini selesai, apapun yang kau inginkan, kami akan mendengarkanmu. Kakak, jangan khawatir. Di perusahaan, aku tak akan biarkan siapapun menindasmu. Hanya kau yang menindasku, tidak ada orang lain yang menindasku. Baiklah, aku juga bisa tidak mengundurkan diri. Tetapi aku punya satu syarat. Di perusahaan, aku masih Xiao Xiaoyu. Dan hanya Xiao Xiaoyu. Ibu dan ayah, aku pergi bekerja. Tunggu. Xiaoyu, kau baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Tubuhmu masih perlu memulihkan diri. Aku akan mengantarmu bekerja. Baiklah, aku akan menghidupkan kembali perasaan pergi ke sekolah. Baiklah, Ayo pergi. ayo pergi. Wei Wei, bersiap-siap untuk bekerja. Lihat, pakaian kerjamu perhiasan. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Benar. Dan sarapan juga. Lihat, ini adalah bakpao kristal yang paling kau sukai saat kecil. Tidak perlu Tuan Lin, aku sudah sarapan. Sekarang, yang paling aku sukai adalah bubur kacang merah buatan ibuku. Ayah, ayo pergi. Bukankah ayah bilang akan mengantarku kerja? Ini sudah hampir terlambat. Baiklah, Wei Wei, ini tidak aman. Biar ibu mengantarmu bekerja. Ayo pergi. Apa yang masih kau tunggu di sana? Ikuti dan lindungi Nona. Tunggu sebentar ayah. Jika ayah membuat mereka mengikutiku lagi, aku akan berhenti dari pekerjaanku sekarang juga. Ayo pergi ayah. Wei Wei. Wei Wei. Kau sudah keluar. Ayo, aku akan mengantarmu bekerja. Sebenarnya aku tidak tahu cara mengendarai ini. Jadi kemarin ketika aku kembali, aku berlatih sepanjang hari. Tapi, tidak apa-apa. Keterampilanku sudah cukup baik. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Hanya saja, ketika aku berkendara ke sini, aku sedikit gugup. Dan, aku menumpahkan bubur yang kubuat untukmu. Menumpahkannya. Tidak perlu Nyonya Lin. Aku sudah sarapan. Dan, aku bisa pergi bekerja sendiri. Wei Wei. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu Nyonya Lin. Wei Wei, tunggu aku. Berkendara ke tempat kerja dengan Wei Wei terasa sangat bahagia. Wei Wei, tunggu aku. Aku harus mengangkat telepon ini. Tangani sendiri. Aku punya sesuatu yang lebih penting sekarang. Wei Wei, tunggu aku. Wei Wei, lihat kakiku terluka. Aku tidak bisa mengendarai sepedaku hari ini. Bisakah kau mengantarku pulang? Wei Wei, ini benar-benar sakit. Bawa saja aku pulang. Hati-hati. Nyonya Lin, kenapa Anda tidak duduk saja? Baiklah, di mana kotak P3K? Biar aku bantu. Ada di lemari sana, kanan bawah. Kamu saat masih kecil, sama persis seperti dirimu sekarang. Anak yang penuh perhatian. Kamu Film was bahkan bilang ingin translated mengganti namamu and narrated menjadi by Nenek M Su Media. untuk melindungi ibu saat kamu besar nanti. Dalam sekejap mata, kamu sudah tumbuh begitu besar. Nyonya Lin, Anda sudah selesai dengan ini juga. Anda sudah sampai rumah dengan selamat. Kalau begitu aku akan pergi. Aku masih harus pergi bekerja. Wei Wei. Karena kamu sudah pulang. Kenapa kamu tidak pergi melihat kamarmu yang dulu? Lihat saja sebentar lalu pergi. Baiklah. Wei Wei, ini kamar masa kecilmu. Aku selalu menjaganya seperti ini. Beruang kecil ini. Kamu suka sekali memeluknya waktu kecil. Papan gambar ini, aku menambahkannya belakangan. Aku duduk di sini setiap hari dan membayangkan kamu menggambar.
Wei Wei. Bolehkah ibu memelukmu? Ibu, apakah itu kakak? Kakak, kau benar-benar kembali. Apa kau sudah sarapan? Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan sesuatu untukmu. Tidak perlu, aku pergi sekarang. Wei Wei, biar ku bawa seseorang untuk mengantarmu. Ibu, kakak mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Itu tidak akan terjadi. Kita berbagi darah dengan Wei Wei. Selama kita menunjukkan cinta padanya, dia akan menerima kita. Grup Su. Xiaoyu, mendesain membutuhkan kekuatan otak. Jadi aku sengaja menyuruh orang menyiapkannya. Ini makanan untuk otakmu. Ayo ayo. Makanlah. Mengapa Tuan Su begitu baik pada Xiao Xiaoyu? Bukankah mereka bilang, Xiao Xiaoyu adalah putri Nyonya Lien? Mungkinkah itu benar? Tunggu, jangan bicara omong kosong. Siapa bilang aku putri Nyonya Lin? Mulai sekarang, apapun yang Xiaoyu katakan, harus dituruti. Mengerti? Wah, kalau bukan Nona Zhao. Apa? Baru saja bisumu sembuh, dan sekarang kau buta. Apa yang kau lihat? Kau menginjakku. Minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Kamu yang menjegalku duluan. Siapa yang bisa membuktikannya? Bahkan jika tidak ada yang bisa, aku tidak akan menyerah pada orang sepertimu. Lihat siapa yang menjadi berani. Hanya dalam beberapa hari. Sungguh temperamen. Baiklah, baiklah. Biar aku mendinginkanmu. Kamu, dasar jalang. Kau pikir karena Tuan Su melindungimu, berarti kau bisa menginjak-injakku. Apa yang sedang kau lakukan? Kakak Xiaoji, wanita ini. Minta maaf. Ku bilang. Minta maaf. Minta maaf. Maafkan aku. Lalu, Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menjegalmu atau menyirammu dengan air. Xiaoyu, balas kipratkan dia. Jangan takut balas kipratkan dia. Lupakan saja. Tidak perlu. Kakak. Xiaoyu, apakah kau bebas akhir pekan ini? Aku, akhir pekan ini. Ada konferensi industri. Aku berpikir untuk mengajakmu bersamaku. Aku hanya seorang pekerja magang. Kurasa aku tidak memenuhi syarat. Meskipun kau belum secara resmi bergabung dengan kami, aku pikir kau adalah karyawan magang paling unik yang kami miliki. Kau adalah pengecualian. Kau bisa hadir. Tuan Su, aku tidak ingin perlakuan khusus. The film Pertemuan was pertukaran translated industri ini penting. and Banyak nama narrated besar by akan M hadir di Media. sana. Bertukar ide dan arah baru mereka. Aku ingin mengajakmu. Bukan hanya karena kau adikku. Aku pikir kau berbakat. Aku hanya ingin menyelesaikan tugas. Lalu, pergi dari sini. Xiaoyu, kau memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan pertukaran ini. Jika kau terlalu banyak berpikir dan tidak pergi, aku pikir itu tidak adil bagimu. Baiklah. Aku akan pergi. Terima kasih, Tuan Su. Sama-sama, menemukan bakat untuk perusahaan adalah yang harus kulakukan. Terima kasih. Mengapa sikap semua orang terhadap Xiao Xiaoyu? Apakah hanya karena dia bisa bicara sekarang? Siapa latar belakang wanita ini? Ini pertama kalinya Tuan Su membawa seorang wanita ke acara seperti ini. Mungkin dia wanita kaya. Kalau tidak, dia tidak akan menarik perhatian Tuan Su. Nona Mai. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Dia menempel pada Tuan Su. Dia hanya seekor semut, bukan ancaman. Tuan Su benci wanita yang mendekati dirinya. Nona Meng, kau tidak boleh ceroboh. Cara wanita ini sangat banyak. Dia hanya seorang pekerja magang, dan dia memikat Tuan Su dan membuatnya membawanya ke
perjamuan yang penuh dengan nama-nama besar ini. Di masa depan, dia akan menjadi hebat. Pergi istirahat jika kau lelah. Tuan Su Tuan Qin mencari Anda. Baiklah, kau istirahat dulu. Aku akan kembali nanti. Baiklah. Xiao Xiaoyu. Kamu, bawakan aku minuman. Permisi, aku bukan pelayan. Kau berhenti di situ. Hal yang kasar. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa kau tuli? Kenapa kamu ikut campur denganku? Kau hanya seseorang yang tidur untuk mendapatkan jalan masuk. Apa yang kau sombongkan? Bahkan jika kau bisa memikat seseorang sekarang. Lalu kenapa? Keluarga terkemuka menghargai kesetaraan sosial. Seseorang seperti Tuan Su ditakdirkan untuk bersama Nona Meng. Xiao Xiaoyu, apa kau dengar apa yang aku katakan? Liu Xinru, ini adalah pertemuan pertukaran industri. Jaga perilakumu. Semua orang di sini hari ini adalah nama besar di industri ini. Mereka sudah melihat semuanya. Trik rayuan kecilmu tidak akan berhasil. Aku menyarankanmu untuk tidak mempermalukan grup Su. Kamu berbohong. Bagaimana aku berbohong? Kau menjual tubuhmu untuk proyek perusahaan kami. Siapa yang tidak tahu? Aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Menjijikkan. Liu Xinru, kamu butuh bukti untuk mendukung perkataanmu. Apa kamu punya bukti? Tuan muda kedua keluarga Su, Su Xiaoji, adalah saksinya. Tuan muda Su kedua adalah saksinya. Kalau begitu pasti benar. Aku tidak menyangka gadis ini terlihat begitu polos. Tetapi bermain-main begitu banyak. Anak muda zaman sekarang ini memalukan industri ini. Betapa menjijikkan. Tak tahu malu. Bukan seperti itu. Xiao Xiaoyu, wanita tak tahu malu sepertimu adalah aib bagi industri kami. Aku menyarankanmu untuk meminta maaf kepada semua orang di industri kami dan meninggalkan industri ini. Jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Berhenti bicara omong kosong. Aku mendapatkan proyek ini berdasarkan desainku sendiri. Aku tidak melakukan apa yang kamu katakan. Bahkan jika aku berbicara omong kosong, Tuan muda kedua Su tidak akan kan. Jika kau tidak melakukannya, mengapa dia mengeksposmu di depan umum? Minta maaf kepada semua orang. Ada apa denganmu? Xiao Xiaoyu, gaun Nona Meng, dipesan khusus oleh seorang desainer terkenal. Berlututlah dan jilat anggur merah dariku. Ini tidak benar. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran agar dia ingat. Berlututlah, jilat sampai bersih. Gaun itu, aku akan menggantinya. Mengganti rugi. Bagaimana kau akan mengganti rugi? Dengan merayu pria, Nona Meng. Kau tidak tahu bahwa Xiao Xiaoyu ini menggunakan penampilannya untuk mempermainkan tidak hanya tuan muda pertama Su, tetapi juga tuan muda kedua Su. Kalau begitu, wanita seperti ini perlu diberi pelajaran. Gaun ini, dari desain hingga pengerjaan, harganya sangat mahal. 5.000, menyebutmu orang udik adalah pernyataan yang meremehkan. Gaun Nona Meng bernilai setidaknya 500.000. Kau orang miskin, apalagi 500.000. Kau bahkan mungkin belum pernah melihat 50.000. Jangan khawatir, aku akan mengganti gaun itu. Mudah diucapkan, tetapi kemudian kau hanya akan meminta uang kepada tuan muda kedua Su, terutama tuan muda pertama Su, dengan kepribadiannya yang lembut dan hati yang lembut. Setelah kau menangis padanya, tidak hanya dia akan memberimu uang, tetapi bahkan mungkin menyalahkan Nona Meng. Punya perasaan Nona Meng karena menindasmu. Liu Xinru, jangan menganggap semua orang seperti kamu. Seperti yang kujanji, akan kuganti. Aku tidak akan bergantung pada siapapun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kau benar-benar berpikir transaksi curangmu itu tidak diperhatikan. Beraninya kau ikut campur dengan hubunganku dengan Xiao Zi. Kau, beraninya kau memukulku. Bengkak bukan, mungkin cacat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Xiaoyu ini mengandalkan kemampuannya untuk merayu pria dan memiliki dukungan tuan muda Su. Dia bahkan memukul tuan muda kedua Su. Liu Xinru, hentikan omong kosongmu. Jika bukan, karena perilaku tidak masuk akalmu, semua ini tidak akan terjadi. Nona Meng, aku memang memukulmu, tapi kamu yang menyerang duluan. Anggap saja kita impas. Dan soal gaunmu, aku akan menggantinya. Kau memukulku, dan kau masih berharap untuk pergi dengan anggun. Kita lihat saja nanti. Keamanan. Tahan dia.
Untuk setiap tamparan yang kuterima, akan kubalas 10 kali lipat. Nona Meng. Lupakan saja. Bagaimanapun juga dia bersama Tuan Muda Su. Ya, beri muka pada Buddha, jika tidak pada biksu. Bagaimana jika Tuan Muda Su terlibat? Itu tidak akan terlihat baik. Ya Nona Meng, hati Tuan Muda Su telah sepenuhnya terpikat oleh jalang ini. Jika Tuan Muda Su melihat ini, dia pasti akan marah padamu. Xiao Zi tidak seperti itu. Tunggu saja sampai aku merusak wajah imut kecil ini. Mari kita lihat bagaimana dia merayu pria nanti. Apa yang sedang kau lakukan? Enyahlah. Apakah kau baik-baik saja? Xiao Zi, wanita ini, dia tidak hanya merusak gaunku, tapi dia juga memukulku. Siapa yang memukulmu? Aku melakukannya. Kau memukulku karena wanita ini. Aku tahu memukul wanita itu salah. Tapi, tidak ada yang bisa membulinya. Apa bagusnya dia? Sampai kau harus membelanya seperti ini. Aku Su Xiaoxie, tidak pernah menentang siapapun. Tapi aku akan mengatakan ini sekarang. Siapapun yang membuli Xiao Xiaoyu, berarti melawan aku. Berarti melawan keluarga Su. Wajahmu perlu dirawat. Ayo pergi. Nona Meng, sekarang kau tahu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jalang ini, kemampuannya untuk memikat orang, cukup hebat. Sebenarnya, dia dulunya bisu. Kedua tuan muda keluarga Su, memperlakukannya tidak berbeda. Tapi sejak dia mulai berbicara, semuanya berubah. Atau, Ini semua salahku hari ini. Aku lalai. Setiap janji yang kubuat, akhirnya menyakitimu. Kakak, aku sangat tidak berguna. ini bukan salahmu. Ini karena aku tidak cukup kuat. Sehingga mereka selalu menindasku. Tapi tidak apa-apa. Nanti, aku akan menjadi semakin kuat. Sebenarnya, selama kau kembali ke keluarga Su, masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Aku sedikit lelah, aku akan kembali duluan. Kakak, besok adalah ulang tahun ibu. Mari kita rayakan bersama. Ini juga ulang tahun pertama. Ibu sejak kita bersatu kembali. Baiklah. Aku berjanji padamu, itu hanya akan menjadi keluarga kita. Tidak ada orang lain. Sebelum kau mengonfirmasi, kami tidak akan lancang membuat keputusan. Setiap tahun pada hari ulang tahunnya, ibu akan mengurung diri di kamarnya. Kita semua tahu dia merindukanmu. Ketika kau masih sangat muda, begitu lembut dan halus, kau tahu bagaimana caranya, kejutan untuk ibu, dan membuatnya bahagia. Kau jauh lebih perhatian daripada Xiaoji dan aku. Jadi lusa. Baiklah. Ya, Jadi kau berjanji padaku, aku akan menjemputmu lusa. Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Aku akan menjemputmu lusa, oke? Wei, ibu sudah lama tidak berbelanja. Terima kasih Film banyak was hari ini, translated karena sudah and berbelanja narrated denganku by sepanjang hari. M-Media. Apa kamu lelah? Tapi, sebenarnya bukan aku yang menemanimu berbelanja. Lagi pula semua barang ini, dibeli untukku. Memangnya kenapa? Seorang ibu membelanjakan uang untuk putrinya. Adalah hal yang wajar. Wei, meskipun demikian, ibu tetap ingin berterima kasih padamu hari ini. Terima kasih karena sudah menerima cinta ibu. Ayo pergi, ayo pulang. Baiklah. Xiao Xiaoyu. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Berhenti, berlari begitu cepat. Apakah kau takut Nyonya Su akan mengetahui tentang kebusukanmu? Liu Xinru, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini Nona Meng dan aku datang ke sini, tepatnya untuk berdiri di hadapan Nyonya Su dan mengungkap wajah aslimu. Kamu mengatakan itu hanya membuatku semakin penasaran. Sebenarnya apa yang ingin kamu ungkapkan? Nyonya Su, kau tidak tahu, Xiao Xiaoyu ini, sejak dia belajar berbicara, telah menggunakan setiap trik dalam buku, mempermainkan tuan muda kedua Su di satu sisi, dan tuan muda sulung Su di sisi lain. Dia jelas tidak menganggap serius keluarga Su. Hanya itu. Ada lagi. Terakhir kali di pelelangan, dia menggunakan pengaruh tuan muda sulung Su untuk mengotori Go Nona Meng. Tidak hanya dia tidak memberi kompensasi, dia memecah Nona Meng dan tuan muda Su. Aku akan mengganti kerugiannya. Hanya saja aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Jangan khawatir, aku akan membayarmu 500.000. 500.000. Ada 1 juta di kartu ini. 1 juta. Untuk mengganti Ga Nona Meng. Apakah itu cukup? Nyonya Su, Anda sangat baik kepada Nona Meng. Sudah ku bilang, Nyonya Su pasti akan membela Anda. Baiklah. Ga Nona Meng, sudah diselesaikan. Mari kita bicarakan hal lain. Kamu baru saja mengatakan, Nona Meng dan Xiao Zi kita memiliki perasaan satu sama lain. Nona Meng,
Benarkah begitu? Benar Nyonya Su, Nona Meng, dan Tuan Muda Sulung Su sangat cocok. Mereka serasi dalam status sosial. Mereka benar-benar pasangan yang langka dan serasi. Sayang sekali, beberapa orang kurang memiliki kesadaran diri, berhayal untuk menikah demi kekayaan dan status, berani ikut campur dalam hubungan orang lain. Putriku, sudah terlahir dalam kekayaan dan status. Siapa yang bisa lebih mulia darinya? Apa? Putrimu? Mustahil. The film Orang was tuanya tidak punya translated uang. and Bagaimana mungkin dia narrated bisa by menjadi M. putrimu? Media. Usir kedua orang ini. Keluarkan mereka dari sini. Juga, beritahu keluarga Meng dan Liu untuk mengendalikan putri mereka. Nyonya Su, mohon dengarkan penjelasanku. Ini semua kesalahpahaman. Ya. Keluar, keluar. Nyonya Lin, Anda berjanji tak akan membocorkan identitas saya. Anda melanggar janji Anda. Wei Wei, kakak ipar, biarkan Wei Wei tenang. Lengxin, kamu mengadakan pesta. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku juga ingin hubunganmu dengan Wei Wei menjadi lebih baik. Aku tidak menyangka. Niat baikku menjadi bumerang. Aku tidak menyalahkanmu. Aku pikir Wei Wei tidak ingin go public karena orang tua angkatnya. Jika mereka sudah tidak ada, maka Wei Wei tidak akan punya jalan keluar. Benar. Lengxin, ayo kita kembali. Jika Wei Wei tahu, dia akan menyalahkanku. Kakak ipar, kenapa masih bimbang di saat seperti ini? Kamu masih ragu. Singkirkan saja mereka. Dan tidak ada yang akan merebut putrimu. Aku membuat kesalahan sebelumnya. Hingga Wei Wei salah paham. Sekarang, hubungan ibu anak kita akhirnya pulih. Aku tidak bisa mengambil risiko komplikasi lebih lanjut. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Nyonya Lian, kemarilah. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelumnya? Xiao Yu tidak ada di rumah. Xiao Yu apa? Putri sulung keluarga Sukita. Tidak bisa dipanggil dengan nama seperti itu. Kamu, Nyonya Lin. Ini, apa artinya ini? Apa artinya ini? Kamu membesarkan anak keluarga Sukami selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membayar kembali. Nyonya Lian, kita sudah punya perjanjian. Bagaimana kamu bisa menarik kembali perkataanmu? Kamu orang biasa. Masih ingin bernegosiasi dengan keluarga Sukami di meja yang sama. Sungguh angan-angan. Aku menyarankanmu untuk mengambil uang itu dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena penculikan anak. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami menemukan Xiao Yu, menjemputnya. Kau memutarbalikkan fakta. Memangnya kenapa? Orang-orang dari kelas sosial rendah sepertimu membesarkan anak keluarga Sukami. Siapa tahu kalau kau punya motif tersembunyi. Kakak iparku berhati lembut. Kau memanfaatkannya. Aku tidak semudah itu diajak bicara karena kau menolak bersulang. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Hancurkan. Jangan. Kalian ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Lengxin, kau tidak bisa melakukan ini. Hentikan. Aku minta maaf. Ini bukan niatku. Aku akan menggandakan kompensasi untuk kerusakan hari ini. Nyonya Lin, Film was keluarga Su translated Anda and terlalu menindas narrated by kami. M. Media. Nyonya Lian, kamu tidak perlu meneteskan air mata buaya. Katakan saja padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku, kakak iparku hanya ingin kau meninggalkan tempat ini selamanya. Sebaiknya, tidak ada hubungannya lagi dengan Wei Wei. Mustahil. Mustahil. Ayah, ibu. Ibu dan ayah, apa kabar? Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Wei Wei, kau sudah kembali. Nyonya Lin, jika aku tidak kembali, bagaimana aku bisa melihat Anda begitu berkuasa? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Baiklah. Tolong jelaskan. Mengapa Anda menghancurkan rumah saya? Dan mengapa Anda membawa orang untuk memukuli orang tua saya? Tidak, Wei Wei. Jangan panggil aku Wei Wei. Nama saya Xiao Xiaoyu. Hanya Xiao Xiaoyu. Selalu. Tidak, Wei Wei. Aku tidak bermaksud menyakiti mereka. Aku hanya ingin memohon pada mereka untuk mengembalikanmu padaku. Nyonya Lin, cara bertanya Anda cukup unik. Jika aku datang terlambat, bagaimana lagi Anda berencana untuk memohon? Wei Wei, jangan salahkan ibumu. Sungguh, orang tua angkatmu lah yang sudah keterlaluan. Mereka memanfaatkan telah membesarkanmu. Tidak hanya mereka meminta uang pada kami, tapi mereka juga ingin menyakiti aku dan ibumu. Lihat, kakiku terluka. Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Dan aku tidak menginginkan uang keluargamu. Nyonya Lin, kupikir Anda akan berubah. Aku terlalu naif. Kali ini,
Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wei Wei. Ibu kau terlalu impulsif hari ini. Kau tahu bahwa kakakku memiliki perasaan yang mendalam terhadap orang tua angkatnya. Kau masih saja pergi membuat masalah untuk mereka. Bukankah kau mendorong kakakku menjauh dengan tanganmu sendiri? Aku tahu, The film was awalnya, translated aku hanya ingin and berbicara dengan narrated mereka, by agar N mereka Media. membujuk Wei Wei untuk berhenti marah padaku. Tapi siapa sangka, Ibu kita sudah sepakat. Sabar dengan Wei Wei. Lebih, aku juga tidak tahu ada apa denganku. Aku hanya tidak bisa menahan diri, pergi ke orang tua angkat Wei Wei. Sekarang, Wei Wei benar-benar tidak akan memaafkanku. Kalau menurutku, semua ini, kita sudah salah sejak awal. Wei Wei awalnya adalah anak kita, mengakui garis keturunannya. Bukankah seharusnya itu wajar? Bibi, sebelum kita bersatu kembali dengan Wei Wei, ada beberapa kesalahpahaman. Sekarang Wei Wei sangat menolak keluarga kita. Terus kenapa? Wei Wei masih anak-anak, mudah dipengaruhi. Selain itu dengan adanya orang tua angkatnya, kau tidak akan pernah bisa memiliki hubungan ibu anak yang dekat dengannya. Bibi, kau salah paham pada Paman dan Bibi. Mereka orang baik. Dulu ketika ibu ingin memberi mereka perusahaan, mereka menolak. Xiaozi, kau masih terlalu muda. Di dunia ini, semua orang peduli pada kepentingan mereka sendiri. Hanya satu perusahaan. Jika mereka dekat dengan Wei Wei, uang yang bisa mereka dapatkan lebih dari hanya satu perusahaan. Apa mereka benar-benar berpikir seperti itu? Kakak ipar, coba pikirkan. Wei Wei bukan anak kandung mereka. Mereka begitu baik pada Wei Wei. Untuk apa? Bukankah itu hanya untuk uang? Selain itu, bahkan jika kita tidak mengakui Wei Wei, mereka tetap akan mencarikannya suami yang baik, dan kemudian mendapatkan mas kawin yang besar. Beraninya mereka. Putriku Putri Lin Yun adalah permata yang berharga. Bagaimana bisa dia digunakan untuk mas kawin? Jeti, beraninya kau membiarkan Wei Wei berhubungan dengan mereka? Tidak mungkin. Aku harus mendapatkan putriku kembali. Wei Wei, Wei Wei, kita perlu bicara denganmu. kita perlu bicara denganmu. Aku tak punya kata untuk keluarga Su. Dengarkan aku, kami menyadari ada sesuatu yang salah dengan Bibi. Ya, setelah kita kembali kemarin, ibu terus menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Bibi terus memprovokasinya. Bibi ingin ibu mengejar Paman dan Bibi. Kemarin dia hancurin rumah kita. Mau ngapain lagi ke keluarga kami? Kakak tolong biarkan aku menjelaskan. Kami menganalisanya kemarin. Alasan mengapa Bibi ingin ibu mengejar Paman dan Bibi adalah karena dirimu. Sepertinya Bibi tidak ingin kau kembali. Tapi, kami belum tahu kenapa. Benar, jadi kami datang kepadamu untuk menjelaskan terlebih dahulu kejadian kemarin. Itu bukan niat ibu, itu Bibi yang menghasutnya. Kedua, kami ingin kau memikirkannya, antara kau dan bibimu. Apakah ada dendam tertentu? Tapi, pada hari ulang tahunku, itu adalah pertama kalinya dia dan aku bertemu. Lalu dapatkah kau mengingat, mengapa kau begitu takut pada bibimu? Kau berjanji padaku. Kau mau kemana? Adik, jangan dipikirkan. Kakak, Apa? aku punya cara untuk menguji niat sebenarnya bibimu. Aku akan pergi mencari Nyonya Lin. Xiao Xiaoyu, kau dibesarkan di luar, ternoda dengan aroma kemiskinan. Kau pikir kau masih bisa kembali ke keluarga Su dan menjadi nona muda yang tinggi dan perkasa. Jangan bermimpi. Tulang-tulangmu sudah lama dirusak oleh orang tua angkatmu. Beraninya kau berbicara tentang orang tuaku. Di mana Nyonya Lin? Aku mencari Nyonya Lin. Dasar tidak berguna. Kau bahkan tidak punya hak untuk mewarisi keluarga Su. Lin Yun mengakuimu. Hanya karena dia takut disebut berhati dingin. Apa kau benar-benar berpikir dia mencintaimu? Naif. Nyonya Lin pada akhirnya akan mengakuiku sebagai putrinya. Jadi, apa yang kamu takutkan? Takut padamu. Lalu Chon, seseorang yang bahkan tidak layak memasuki gerbang keluarga Su. Gelombang apa yang mungkin bisa kau buat? Mungkinkah The film kau was pikir aku translated harus and masuk ke keluarga Su? narrated by N Kalau begitu sebaiknya kau tepati ucapanmu. Jika tidak, bahkan jika kau memasuki keluarga Su, aku punya cara untuk membuatmu menghilang selamanya. Wei Wei, Wei Wei, kau baik-baik saja. Lin Yun mengakuimu, hanya karena dia takut disebut berhati dingin. Apa kau benar-benar berpikir dia mencintaimu? Bibimu? Dia, kenapa dia melakukan ini? Ibu, tidakkah kau menyadari bahwa Bibi telah menanamkan perpecahan antara kau dan kakakku? Terakhir kali para pengawal juga, itu atas hasutan Bibi, bahwa kamu pergi, dan itu seharusnya hanya pembicaraan. Tetapi Bibi memberi perintah dan mereka mulai memukuli orang lagi. Itu baru saja meningkat di luar kendali. Ya Wei Wei, orang tua angkatmu membesarkanmu begitu lama, membesarkanmu dengan sangat baik. Aku hanya merasa berterima kasih. Hari itu, aku hanya ingin membujuk mereka, membujukmu untuk tidak menolakku lagi. Tapi siapa sangka,
bahwa setelah aku tiba, semuanya akan tiba-tiba berubah. Benar Ibu. Para pengawal dari terakhir kali telah mengaku. Bibi memberi mereka uang dan menyuruh mereka untuk mengawasi isyaratnya ketika mereka sampai di sana. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Xiao Zi, segera bersihkan tim keamanan. Siapapun yang loyalitasnya terbagi, pecat mereka segera. Ya, Tapi, mengapa Leng Xin menargetkan Wei Wei? Ibu, setelah Wei Hui menghilang waktu itu, Bibi juga menghilang. Mungkinkah ada hubungannya? Apa yang kau pikirkan? Wei Wei masih sangat muda saat itu. Bagaimana mungkin ada konflik dengannya? Kurasa, Leng Xin sudah banyak menderita selama bertahun-tahun. Jadi, dia mengira yang terburuk dari orang-orang. Dia khawatir, orang tua angkatnya berdampak buruk bagi Wei Wei. Itulah mengapa dia seperti ini. Ibu, Baiklah, bibimu juga mengalami masa sulit. Kau harus lebih peduli padanya. Aku percaya, dia pasti akan mengubah pendapatnya tentang Wei Wei. Wei Wei, jangan salahkan dia, aku akan bicara dengannya. Bill tolong, ya. Nona, kartu Anda ditolak. Apakah Anda punya kartu lain? Bagaimana mungkin aku tidak punya uang? Apakah ada yang salah dengan mesinmu? Pasti tidak ada yang salah dengan mesin kami. Jika Anda tidak punya uang, jangan berpura-pura kaya di toko mewah kami. Toko kami bukan untuk sembarang orang, untuk mampu membeli. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu siapa kami? Aku tidak peduli siapa Anda. Jika Anda tidak punya uang keluar. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Kamu, Shinru, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Ayahku pasti telah membatalkan semua kartuku. Kami menyinggung keluarga Su, dan sekarang ayahku ketakutan setengah mati. Dia praktis tidak mengakuiku lagi. Apa, kamu juga? Ayahku juga mengusirku. Harimau jatuh dan diintimidasi oleh anjing. Ini semua salah Xiao Xiaoyu. Dia putri keluarga Su. Tapi dia tidak memberitahu kami, membuat kami terlihat buruk lagi dan lagi. Dia berpura-pura tidak bersalah. Menjijikkan. Jika bukan karena dia, kamu dan Xiao Zi pasti sudah bersama. Dendam ini, kita akan membalasnya untuk ini. Kau pikir aku tidak tahu? Sekarang Xiao Xiaoyu memiliki perlindungan keluarga Su. Dia bahkan tidak mengakui kita. Jika aku punya kesempatan, aku akan. Lupakan saja. Tidak ada yang akan membantu kita sekarang. Siapa bilang kita tidak punya siapa-siapa? Ya, kita punya bibi. Ibu dan ayah, aku pergi. tunggu Xiaoyu. Ayah akan mengantarmu pergi. Kalian kembali. Tapi, Aku sudah dewasa, tak perlu diantar. Tidak apa-apa. Kalian kembali. Aku akan hati-hati. hati-hati di jalan. Hati-hati. Baiklah, aku akan kembali lebih awal. Kalian kembali. Jaga dirimu. Baiklah, baiklah. Aku masih khawatir. Istri, mengapa kamu tidak pulang dan beristirahat? Aku akan pergi memeriksanya. Suamiku, aku akan pergi bersamamu. Baiklah, ayo pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Lagi ngapain? Xiaoyu, Xiaoyu, pergi. Xiaoyu. Berhenti. Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu. Lin Yun, keluar dari sini. Lin Yun keluar. Paman Bibi, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah kamu menculik Xiaoyu? Paman tolong tenang. Tidak peduli seberapa besar keinginanmu untuk membawa Xiaoyu kembali, kau tidak bisa seenaknya menculiknya. Penculikan, apa yang sedang kamu bicarakan? Kami tidak melakukan apapun. Bukankah itu kamu? Siapa yang membawa Xiaoyu? Ya, Apel, Xiaoyu telah dikulit. Ya, ya. Xiaoji, kakak. kami menemukan mobilnya. Berdasarkan nomor plat yang Paman Shao berikan kepada kami telah menemukan pergerakannya. Kalau begitu ayo kejar mereka. Tunggu, Ibu belum enak badan beberapa hari terakhir ini. Jangan The film beritahu was dia dulu, translated supaya dia and tidak khawatir. narrated Aku by tahu, M ayo Media. pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona muda, seseorang membayar untuk nyawamu. Jangan salahkan kami. Bos, wanita ini sudah selesai. Mengapa kau tidak membiarkanku? Nafsu adalah pedang bermata dua. Kubur saja dia, untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Lepaskan aku. Kubur dia dengan cepat. Jangan sentuh aku. Kakak, apa kau baik-baik saja? Kakak kamu baik-baik saja.
Adikku Su Xiaoji, berani kau menyentuhnya. Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu adalah Liu Zineru dan Meng Qiu. Apa? Itu mereka. Keluar. Dalam 3 hari, suruh keluarga Liu dan Meng menyerahkan mereka. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan menderita konsekuensinya. Ya. Itu mereka lagi. Seharusnya aku tidak melepaskan mereka terakhir kali. Kakak, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biar aku menggendongmu. Atau, Aku bisa berjalan sendiri. hei, kakak. Tidak Kiyue, kita telah dikhianati. Ayo pergi cepat. Kiyue, kita tidak bisa melarikan diri. Orang tua kita, untuk menghindari menyinggung keluarga Su, pasti akan menyerahkan kita kepada mereka. Lalu, kita harus melarikan diri sekarang. Kita akan kembali ketika keadaan sudah tenang. Kemana kita bisa lari? Keluarga Su pasti tidak akan melepaskan kita. Xiaozi juga. Dia juga tidak akan melepaskanku. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa pulang. Xiaozi membenciku. Aku sudah serendah ini. Semua karena Xiao Xiaoyu. Xiao Xiaoyu, jika aku tidak bisa hidup dengan baik, kau juga tidak bisa. Apa kamu gila? Kakak. Xiaoji. 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 The film was translated Xiaoji. and Xiaoji. narrated by M Media. Kakak. Kakak. Kakak bilang dia akan melindungimu. Kali ini. Akhirnya aku melakukannya. Kakak, Xiaoji. Halo 121. Seseorang butuh bantuan. Rumah sakit. Adapun adik iparmu yang masih menawan. aku akan menghancurkannya. Bibi ingin menyakiti ibu dan ayah. Jangan takut, kakak aku di sini. Kakak, itu Bibi. Aku ingat. Aku mendengar secara tidak sengaja. Rencananya dengan orang lain untuk mencelakai ibu dan ayah. Jadi, makanya dia meninggalkanku di hutan. Apa? Ibu. Ibu tidak menjawab teleponnya. Aku harus kembali. Aku harus memberitahu ibu tentang ini. Aku akan pergi bersamamu. Kamu belum pulih. Aku akan pergi sendiri. Tidak, Sulangsing berbahaya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Kau ingin aku sendirian di sini? Bagaimana aku bisa tinggal di sini sendirian? Baiklah, kita akan pergi bersama. Tunggu. Kedua. Di mana kakak kedua? Xiaoji. Xiaoji dia. Kakak kedua. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kakimu. Ini hanya luka kecil. Bukan apa-apa, kata dokter. Dengan sedikit pelatihan rehabilitasi, kau bisa pulang. Kakak kedua. Maafkan aku. Akhirnya kau mau memanggilku kakak. Agar kau memanggilku kakak, aku akan melakukan apa saja. Apa yang kamu katakan? Ada apa dengan kakak? Pengurus rumah tangga mengatakan Sulansin membawa ibu keluar. Ayo pergi. Sun Xiaoji. Kakak ipar. Bagaimana? Pijat di sini cukup bagus kan? Apakah kau merasa jauh lebih rileks? Ini sangat bagus. Lengsin, apakah ponselku baru saja berdering? Tidak. Kakak ipar, apakah kau terlalu lelah? Kau berhalusinasi. Kakak ipar, kakakku meninggal lebih awal. Selama bertahun-tahun ini, kau harus mengurus bisnis keluarga, mengurus Xiaozi dan Xiaoji, dan mencari Wei Wei. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa melewati semua ini selama bertahun-tahun. Apapun itu, sekarang sudah berakhir. Untungnya, Wei Wei telah ditemukan. Satu-satunya harapanku sekarang adalah agar Wei Wei akan segera menerima kita dan segera kembali ke keluarga Su. Kau benar sekali. Kakak ipar. Jetty, kau perlu lebih menjaga dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Kita baru saja keluar untuk bersantai. Kau tidak bisa tegang sepanjang waktu. Kakak ipar, apakah kau haus? Minumlah air. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Ibu, jangan diminum. Wei Wei, apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak boleh minum air ini? Air ini beracun. Wei Wei, apa yang kau bicarakan? Sulangsin, aku ingat semuanya. Wei Wei, apa yang kau ingat? Kau menyakiti ayah? Aku melihat apa yang kau lakukan saat itu. Dan kau menikatku dan melemparku dari tabing. Wei Wei, apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa bibimu melakukan hal-hal ini? Wei Wei, aku tidak tahu mengapa kau menuduhku secara tidak benar. Sulangsin, kau melakukannya sendiri dan kau bilang tuduhanku salah. Wei Wei, aku tidak bisa berdebat denganmu. Jika kau berpikir
Aku melakukan The ini, film was maka translated tolong tunjukkan and buktinya. narrated by Baiklah, M-Media. masalah sebelumnya. Aku tidak punya bukti, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi bagaimana kamu menjelaskan? Meracuni air. Xiaozi, kenapa kau berbicara omong kosong dengan Wei Wei? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kakak dan kakak ipar sudah sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Video pengawasannya ada di sini. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Lengsin, kakak ipar, bukan seperti itu. Kamera pengawas merekam semuanya. Kau masih berani mengelak. Lengsin, apa kau pikir aku bodoh? Kakak ipar, itu bukan racun. Itu vitamin. Tubuhmu selalu kekurangan. Benarkah? Jika itu bukan racun, maka apakah kau berani meminumnya? Kakak ipar, apakah kau benar-benar ingin aku meminumnya? Kau sama sekali tidak mempercayaiku. Di matamu, apakah aku benar-benar wanita sejahat itu? Lengsin, aku bukannya tidak tahu tentang tindakanmu di masa lalu. Aku hanya tidak ingin berasumsi yang terburuk tentangmu. Tapi kamu benar-benar melakukan hal seperti itu? Kali ini aku tidak akan melembutkan hatiku. Masuk. Nyonya, Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu tidak meminumnya, aku harus memaksanya masuk ke tenggorokanmu. Bukankah kamu bilang, air ini tidak beracun? Tidak, kakak ipar, bagaimana kamu melakukan sesuatu hari ini jika dia tidak bisa meminum air ini? Kamu yang meminumnya, kalian semua minum itu. minum. Tidak, lepaskan aku. Jangan khawatir, ibu tahu apa yang dia lakukan. Aku meracuninya, jangan paksa aku untuk meminumnya. Lengsin, kamu akhirnya mengakuinya sekarang. Ya, aku meracuninya. Aku juga mencelakai kakak laki-laki. Suji Wei, aku juga menyingkirkannya. Mengapa kamu melakukan ini? Karena aku membencimu. Kita semua keluarga Su. Mengapa ayah memberikan perusahaan itu kepada kakak laki-laki? Mengapa? Karena kemampuan. Su Lengsin, kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan. Anak perusahaan yang kamu kelola, kinerjanya terus menurun. Bagaimana mungkin ayah mempercayaimu untuk mengelola perusahaan ini? Ayah berat sebelah, hanya karena aku seorang putri. Aku tidak pantas mengelola perusahaan. Dan kamu hanyalah menantu perempuan keluarga Su. Pada akhirnya, kamu adalah orang luar. Kamu benar-benar tidak dapat diperbaiki. Tidak perlu membuang kata-kata dengan orang sepertimu. Tamparan ini adalah untuk kakak laki-lakimu. Dia menjagamu dalam segala hal. Namun kamu mencelakainya. Demi keuntungan egoismu The film sendiri, was translated and narrated tamparan by ini M-Media. adalah untukku. Aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Selalu mempertimbangkan kebutuhanmu. Namun kamu meracuniku. Jangan terlalu percaya diri. Tamparan terakhir ini, dasar ular berbisa. Kamu mencelakai Weiwei dan aku ibu dan anak. Memisahkan kami selama bertahun-tahun. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Ibu, aku sudah melaporkannya ke pihak berwenang. Orang-orang seperti ini harus ditangani oleh penegak hukum. Kakak ipar, aku salah. Tolong jangan kirim aku ke dalam. Kamu pantas mendapatkan ini. Nyonya Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi keduanya? Ya, Kudengar. Kamu akan mencelakai Weiweiku. Tidak, bukan aku. Aku tidak ingin menyakiti Xiao Xiaoyu. Para preman itu disewa oleh Su Lengsin. butuh 2 orang untuk berdansa. Jika kau tidak ingin menyakiti adikmu, apakah Sulangsin akan mendekatimu? Itu dia. Dia ingin menyakiti Xiao Xiaoyu. Aku kira aku hanya jeti tempat dia melampiaskan emosi, menyuruh seseorang untuk memberi Xiaoyu pelajaran. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mencoba menabrak Xiaoyu dengan mobil. Untung tidak ada yang meninggal. Kamu adalah orang yang terus-menerus menghasut banyak hal. Sekarang kamu menyalahkan semuanya padaku. Kamu jelas cemburu pada Xiaoyu. Diam kalian berdua. Tak satu pun dari kalian yang baik. Wei, kedua orang ini telah mencoba menyakitimu berkali-kali. Bagaimana kamu ingin menghadapi mereka? Apapun yang ingin kamu lakukan, ibu akan melakukannya untukmu. Xiao Xiaoyu, Nona Su, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Nona Su, aku minta maaf. Tolong lepaskan kami. Lupakan saja. Kau boleh pergi. Jangan muncul di hadapanku lagi. Terima kasih Nona Su. Aku janji, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Keluar dari Yunchen segera. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dimengerti. Wei, apa yang terjadi saat itu? Sudah diselesaikan. Kau sudah sembuh sekarang. Apakah kamu bersedia? Xiaoyu, Xiaoyu, ibu.
Ibu dan ayah, apa The yang film sedang was kalian lakukan di sini? translated and Xiao Yu, narrated kamu by akhirnya M. kembali. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya. Kami beberapa hari terakhir ini. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Aku baik-baik saja. Baiklah istri, baguslah Xiaoyu baik-baik saja. Ya, baguslah kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Melihat kamu baik-baik saja Xiaoyu, membuat kami merasa tenang. Ibu dan aku akan kembali sekarang. Ayah? Apa maksud ayah dengan itu? Apakah ayah akan meninggalkanku? Ibu dan aku sudah memikirkannya matang-matang. Sungguh tidak baik bagimu untuk tinggal bersama kami. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Jika bukan, karena kedua kakakmu kali ini. Tidak, ngomong-ngomong, kalian adalah orang tuaku. Dimanapun, kalian berada aku akan berada di sana. Aku ingin pulang bersama kalian. Baiklah, mari kita pulang bersama. Ayo pergi. Hei! Xiaoyu pergi. Aku tahu. Tidak, lalu kenapa kau tidak membiarkanku menghentikannya? Sepertinya setiap kali aku melihat Wei Wei tersenyum, itu saat dia bersama orang tua angkatnya. Jika ini membuatnya bahagia. Ibu. Ibu. Kakak. Apakah kamu bersedia untuk pulang bersamaku saat liburan? Kamu, apa yang kamu panggil padaku? Ibu. Baiklah, baiklah, kami akan pulang denganmu untuk liburan. Wei Wei, baiklah mulai sekarang. Kau kembali ke rumah tua kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kau datang dan tinggal di tempat kami. Baiklah, asalkan kamu tidak menggangguku. Aku tidak akan melakukannya. Ayo pergi, ayo cepat pergi. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi.